yang alhamdulillah ini merupakan kondisi saat ini per Maret ya, tadi ya, akhir Maret 2025 ya. Data ini sudah reguler kami laporkan ke Disnaker. Jadi posisinya saat ini untuk PT MIPA sendiri ini 85%, 15%. MIPA sendiri Bapak ya. Bapak bisa lihat di sini ada PT MIPA, ada mitra kerja. PT MIPA itu bekerja di area sini dibantu oleh para mitra kerja. Ya. Ada ANM, dia itu mitra kerja yang melakukan penambangan dan itu populasinya terbanyak untuk karyawannya. Ada mitra kerja yang lokal juga, ya. Secara keseluruhan, ya, PT MIPA bersaudara itu di area kita itu ada sekitar 3.400. MIPA-nya sendiri ada 310 orang, hampir 10%. Yang kebanyakannya di mitra kerja. Ya. MIPA-nya sendiri kita sudah 85%. Ya. Tetapi secara keseluruhan kalau kita rata-ratakan akhir Maret itu ada baru kita 66%. Kita terbuka aja Pak Ketua, ya kita sampaikan apa adanya bahwa MIPA dengan mitra kerja sampai saat ini baru 66%. Tetapi mungkin kami juga sebelumnya di tahun 2024 ada koordinasi dengan Disnaker, ada koordinasi juga dengan stakeholder terkait bahwa kami itu ada peralihan mitra kerja. Ya. Di tahun 2023 ya, di tahun 2023 di Oktober 2023 mungkin Bapak juga mengetahui bahwa yang bekerja di area kerja itu ada namanya Cipta Kridatama, masih satu grup kita. Cipta Kridatama karena dia mempunyai keterbatasan peralatan yang dibutuhkan, karena kita meningkatkan produksi diperlukan alat yang besar dan segala macam. Cipta Kridatama dia mengundurkan diri, ya. Maka masuk AMM, Antar Raja Manada Makmur, AMM di Oktober 2023. Seluruh tenaga kerja Cipta Kridatama alhamdulillah itu bisa di-outsource oleh PT AMM. Meskipun itu prosesnya ada proses. Kan tidak mungkin PT AMM dia datang, ada CK, ini PT AMM kami punya karyawan sekitar 830-an, 81 orang langsung diterima. Pasti ada tahapan yang disesuaikan dengan perusahaan. Tetapi tahapan tersebut telah dilalui dan alhamdulillah semua karyawan CK itu hampir semuanya sudah diterima. Sekarang yang menjadi tantangan adalah pada saat AMM itu masuk, kami diminta untuk tetap produksi dengan kemampuan alat yang sebelumnya. Kita juga pengen mensupport pemerintah daerah supaya produksinya tidak langsung turun, karena biasanya di tambang-tambang lain kalau perusahaan mitra kerja itu berubah, produksi itu langsung turun, hampir setengah. Makanya kami ya melakukan diskusi, ya kami juga berkoordinasi dengan SD provinsi kami namanya ada setiap tahun mengajukan RKP, ya kan. Mereka menekankan produksi kalian itu tadi di 2023 itu di 6 juta ya, 7 juta itu harus terpenuhi. Makanya strateginya yang dijalankan oleh AMM dulu pada saat awal itu, selain mengabsorb semua karyawan CK, mereka menggunakan karyawan yang mereka ada di area luar Aceh, ya kan? Dan sampai sekarang itu sudah berjalan untuk dilakukan rasionalisasi. Ada yang keluar, ada yang masuk segala macam. Dulu awal-awalnya itu kita pada saat awal masuk 50%, 50%. Nah sekarang per akhir Maret 66%. Jadi ada sekitar peningkatan 16%. Dan itulah yang kita tekankan ke mitra kerja kami, ya. Dan ini yang diminta oleh Pak Ketua bahwa ini didapatkan dari mitra kerja kami juga Pak ya. Ini merupakan gabungan antara PT MIPA dengan mitra kerja Bapak. Ini ring 1, ring yang tadi 5 desa ya Pak Jil. Yang di port, ring 2, ini sekitar 365 itu kalau misalkan boleh kami jelaskan Bapak, maaf. Ring 1 IU, ring 1 port, ring 2, ring 3, ring 4 ini yang ada di Aceh Barat. Ini nanti tambahin 1 kolom aja kali, maaf. Ini Aceh Barat, ini yang Aceh ini yang di luar Aceh Barat Bapak. Ada yang Nagan, ada yang di Provinsi Aceh.
Yang luar Aceh ini yang masih 1.275. Jadi yang menjadi komitmen kami ya dengan mitra kerja, terutama kami penekanan ke mitra kerja kami. Ya, lanjut. Dan inilah Pak strategi ataupun yang dilakukan oleh CIMM ya, bahwa tadi yang 66% ya kita minta 70% ya, ada program yang akan dijalankan ya. Jadi ada namanya program FBO ya, ataupun ada namanya pemagangan untuk operator sama maintenance segala macam ya. Jadi ini merupakan salah satu strategi ya, tapi ada keterbatasan yang bisa dilakukan oleh mitra kerja kami ya. Jadi setiap tahun itu mitra kerja kami itu bisa mendevelop itu sekitar 80 orang. 80 orang itu dilakukan selama 3 batch ataupun 3 kali program, 3 kali training ya. Jadi per 3 bulan ya. Jadi taruh sekarang itu udah kedua ya Pak, kedua. Sekarang udah kedua, nanti mau masuk ke batch ketiga. Jadi setiap program itu ada 20 diterima, terus kita trainingkan dulu Pak. Kita trainingkan dulu itu selama 3 bulan ke depan sampai dia betul-betul siap membawa alat dan segala macam. Dan biaya juga tidak sedikit Bapak ya, itu mencapai sekitar 80 juta per orang ya, 80 juta per orang, 90 juta per orang ya. Jadi hampir rata-rata itu setahun itu mitra kerja kita itu sekitar 7,2 miliar yang disiapkan untuk melakukan program ini ya. Yang seperti tadi disebutkan ya, bahwa dengan program ini kita coba develop 80 orang tiap tahun, maka perakhiran kita sekitar 2 tahun ke depan ya, kita usahakan juga paling cepat Bapak ya, sesuai dengan komitmen kita untuk 70-30 ya, segala macamnya kita bisa memenuhi tadi yang 70-30 tadi ya. Lanjut. Terus ini pakai gambaran ya kontribusi MIPA terhadap masyarakat ya. Seperti Bapak ketahui bahwa investasi kita itu hampir mencapai 4,6 triliun, terus yang kontribusi MIPA sendiri dia di 2,8 triliun ya. Kebanyakan kita banyak berkontribusi di royalti ya. Mungkin royalti juga Bapak Ibu di sini juga mengetahui ya, bahwa setiap daerah itu akan mendapatkan DHB ya, dana DBH ataupun dana bagi hasil ya, yang besarannya itu sekitar 36%, 80% untuk daerah, 20% untuk pusat. Dan ini mungkin juga sudah disampaikan juga ke pemerintah daerah, dan itu merupakan ya salah satu impact ataupun salah satu kontribusi yang ada akibat adanya penambangan di PT Nipa Saudara. Lanjut. Dan inilah mungkin sebagai gambaran Bapak Ibu ya, selain tadi kalau Pak Ketua menyebutkan kan ada CSR yang biasa kita alokasikan 1% dari penjualan Bapak. Kita juga ada namanya beberapa pungutan ataupun beberapa pajak ya, retribusi segala macam. Mulai dari royalti ini sekarang itu 9%. Dulu awalnya pada saat awal proyek kita itu royalti itu hanya 6%. Naik ke 8% baru ini keluar tahun 2025. Ini baru bulan kemarin Bapak, dari 8% menjadi 9% ya, 9%. Terus land rent ini kita punya IU, kita tuh membayar ke pemerintah pusat ataupun ke pemerintah daerah, ke SDM provinsi untuk sewa lahan tersebut dalam satu IU secara keseluruhan. Terus dana TJRP yang tadi ini pajak penghasilan baik pribadi ya ataupun badan dan segala macam. Dan mungkin ini menjadi concern kami juga Bapak. Sekarang kami itu ada namanya PNBP yang di perairan. Jadi ada beberapa PNBP ya. Kalau di darat tadi ada royalti, ada pajak bumi dan bangunan, mungkin ada di sini. Yang di sini juga perairan. Jadi mulai dari area jeti kita sampai ke kapal itu kita dikenakan PNBP ya. Mulai dari sewa perairan, ship to ship sama jasa perkapalan. Dan mungkin secara dana berbiasanya
dan mungkin secara dana rugi hasilnya itu menjadi opportunity ya bagi pemerintah Aceh Barat yang untuk PNBP ini. Terus pajak air tanah juga ya, kita ada beberapa sumur bor yang memanfaatkan air tanah, dan kita rutin juga melakukan pelaporan, dan kita rutin juga untuk melakukan pembayaran atas BH ataupun atas tarif penggunaan air tanah tersebut. Ya, lanjut. Dan ini merupakan yang HPL tadi yang jadi concern Pak Ketua. Ya, lanjut. Ini merupakan kronologis Bapak. Jadi kita itu tadi disebutkan ya bahwa ada HPL, ada Pasum-Pasos ya. Untuk HPL kita sudah mendapatkan izin pinjam pakai ya dari Kementerian Transmigrasi yang akan berakhir di tahun 2024 ya. Kita juga udah melayangkan ya sejak Juli 2023 ya. Sejak Juli 2023 untuk melakukan perpanjangan ini ya. Direspon di tahun 2025 ya, Kementrans dia datang untuk melakukan pengecekan lapangan, belum dilakukan pemberian izin tersebut ya. Kementrans melibatkan beberapa stakeholder terkait yang ada di Aceh Barat ya, oleh Dinas Pertanahan, Disnakertan, dan Kantor Pertanahan ya, melakukan pengecekan lapangan dan segala macamnya. Dan di sana ada hasil klarifikasi ya bahwa selain HPL ditemukan ada Pasum-Pasos ya. Dan menurut Kementrans itu Pasum-Pasos itu merupakan bagian dari HPL ya. Yang selama ini mungkin Pasum-Pasos MIPA ada MOU dengan pemerintah Aceh Barat. Dan ini sekarang masih kita melakukan verifikasi ya, karena dari Kementrans juga